Ya memang saya ini RT di sini, tapi maaf saja memang kejadian pada hari Jumat yang lalu itu memang tidak jadi perhatian saya karena pertama ya, kalau saya ditanya suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu biasanya membunyikan kembang api. Saya beli kembang api, saya letuskan gitu, saya di lapangan itu supaya rame. Jadi semuanya pada saat itu menyadari bahwa mereka itu menganggap ini petasan, bukan tembakan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengar itu tidak ada tindak lanjut, biasa-biasa saja. Waktu itu saya tanya sama satpam juga yang jaga di sana, kamu mendengar? Mendengar, Pak, tapi ya saya kira petasan juga. Itulah yang masalah letusan. Kemudian setelah tidak ada kejadian apa-apa, setelah tidak ada apa-apa, satpam mulai bertanya-tanya, kok ini yang datang itu makin lama makin banyak ke rumah itu. Gitu. Ditanyalah sama satpam, ada apa? Tidak ada apa-apa. Jadi akhirnya ya sudah tidak ada apa-apa. Memang ya kalau satpamnya juga saya ini, kamu kok nggak mau meriksa? Nah nanti diperiksa saya disalahkan, Pak, sama mereka. Jadi dia juga takut. Itulah yang saya juga sesalkan, kenapa kok saya sebagai RT tidak dilapori ada kejadian itu. Itu aja. Ya, no? Tapi kalau di sini suara petasan itu lumrah nggak, Pak? Karena kan kompleknya relatif sepi, Pak. Apanya? Kalau di sini suara petasan orang main petasan itu lumrah nggak, Pak? Karena kan di sini kompleknya relatif sepi, Pak. Iya kan. Suara petasan lumrah nggak kalau di sini? Sering nggak? Iya sering nggak kalau hari-hari ramai? Suara petasan itu? Iya di sini. Di komplek? Iya di komplek. Itu biasa itu. Biasa ya? Biasa ya? Ya itu saya katakan tadi, saya ini sudah pensiun ya, tapi saya masih bekerja juga di yang import dari luar, soal kembang api. Jadi saya itu punya kembang api. Nah itu yang saya taruh di pos, karena saya bilang sudah untuk diledakkan, untuk dimainkan, sehingga sekitar masyarakat sekitar komplek ini pada lihat. Tuh.
Waktu itu suara petasannya terdengar berapa kali Pak kalau dari yang Waduh, lebih dari sekali tapi nah, ya ya ada tenggangnya, ada tenggang waktu, cuman berapa jumlahnya enggak terhitung. lebih dari sekali tapi ya Pak ya. Ya lebih dari sekali, lebih dari 2 kali lah. Sebetulnya enggak lama ya, karena apa ya, karena enggak ada perhatian. Oh, Nggak ada perhatian, jadi apa sih, jadi dianggap biasa aja. Pak, yang datang ke rumah itu yang ditanya Skuri itu polisi atau warga biasa Pak? Apanya? Yang datang ke rumah situ, yang ke rumah Pak Sambo pada saat itu, yang datang silih berganti itu, yang malam datang itu siapa yang datang Pak? polisi atau Polisi. Ya rata-rata anggotanya beliau. Pak Sambo. Ya. Itu katanya satpam ya. ya? Saya sendiri ya, kaki saya begini, saya tidak ke sana memang. Saya hanya telepon aja. Saya tanyai satpam bagaimana, ada apa. Pak Seno sebagai purnawirawan Polri gitu Pak ya, dan pernah menjabat sebagai Kapolda Sumut, sebenarnya ada perbedaan nih sih. Emang suara petasan dengan suara tembakan itu mirip ya Pak? Atau ada perbedaan? Betul. Tapi kan ini tembakan di dalam rumah, di dalam gedung, sehingga apapun juga ruang lingkup daripada sekitarnya itu mempengaruhi suara tembakan. Memang beda jauh. Kalau tembakan senjata itu kan gaungnya lebih panjang. Kalau petasan itu hanya cepat, enggak begitu ini. Itu. Jadi sebenarnya ada perbedaan Pak ya antara suara petasan dengan suara tembakan? Ada sebenarnya, ada. Cuman ya itulah saya katakan sekali lagi, karena kita tidak menyadari begitu sih, jadi dianggap biasa. Baru tahu ada di sana ada kejadiannya Pak. Penembakan. Ya sebetulnya terus terang aja ya, saya justru saya itu membaca itu YouTube itu. Oh, iya. Itu saya baru tahu loh itu tahu ada kaitannya dengan itu. Hari Senin ya Pak ya berarti ya. Ya, meskipun sebetulnya saya sudah agak ragu-ragu ada apa sih ini sebetulnya. CCTV Pak. Kamera Kamera pengawas. CCTV itu Kamera mati atau pengawas. hidup Pak? RT itu mempunyai ini ya CCTV itu yang seperti itu dari jalan. Tapi di rumah masing-masing ya mereka sendiri. Kalau yang di pos satpam Pak, kan ada CCTV. CCTV kan maksudnya kan? Ya, ya. Kalau Ya. di jalan atau di pos gitu. Kan CCTV yang di rumah, yang dipasang di rumah itu mereka masing-masing rumah. Tapi kalau yang di luar itu ditaruh di pos sana. Hidup Pak CCTV-nya. CCTV-nya hidup. Hidup, aktif maksudnya. Hidup. Kalau yang di luar ini masih Diganti Pak. masih aktif. Nah saya nggak tahu yang di dalam itu yang punya rumah. Ya kecuali kalau yang punya rumah kalau mati supaya kita yang memperbaiki ya kita ini sama sekali nggak ada apa-apa. Pak, kemarin kan Semaren sempat bilang ada Bapak menerima laporan dari Satpam kalau salah satu CCTV di sekitar rumah Pak Sambo itu diganti. Itu gimana laporan persisnya sebenarnya yang diterima? Bukan, maksudnya itu
bukan CCTV-nya di rumah Pak Sambu. CCTV yang di itunya apa alatnya yang di mana? Di pos. Di pos. Ya. Itu digantinya kapan, Pak? Gantinya hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, Siapa yang ganti Pak? ya dari mereka. Karena saya tahunya hari Senin. Dari polisi-polisi yang datang itu Pak, Ya, Kayak seragam atau bebas? pakai seragam gitu Pak? Atau gimana? Pakai baju? ya ada yang pakai seragam. Bapak tidak menanyakan alasan kenapa CCTV itu diganti. Saya tadi, maaf ya, sampai sekarang saya jangankan ini ketemu saja enggak. Terus terang aja saya juga ya apa kesel juga agak ini. Saya ini dianggap apa sih? Ini maaf saja ya. Saya ini jenderal loh, ya. Saya ini jenderal loh, meskipun RT. Nah itu. Jadi saya memang tersinggung juga dalam hal ini. Terang-terangan aja saya. Sama sekali nggak ada laporan, nggak ada ini. Merintahkan satpam seenaknya saja. Kenapa nggak ada memberitahu pada saya sebagai ketua RT? Nah itu. Pak Seno dekat dengan Pak Sambo atau sekasarnya seperti apa Pak? Dulu waktu masih muda, waktu masih belum jenderal, itu kan rumahnya di sana. Jadi sering kadang-kadang di pos. Saya dulu itu sering di pos ya, apalagi kalau malam minggu. Malam minggu itu saya ada di pos. Saya undang lah kawan-kawan tuh ngobrol-ngobrol, termasuk Pak Sambu juga. Tapi setelah ya jadi jenderal dan di Propam, mungkin karena kesibukan nggak pernah lagi ketemu. Tapi Pak Sambo sering tinggal di sini bersama Ibu Putri itu atau Jarang, jarang? Jadi di sisi apa Pak rumahnya? karena saya sering tanya, kok sepi? Iya Pak, nggak ada. Satpam-satpam kan sering saya tanya. Sekitar-sekitar ini kan gampang gitu. Dilihat kalau saya duduk di pos kan sepi sekali. Lalu Pak yang di rumah itu biasanya siapa ya Pak? Yang ada di rumah Yang siapa penghuni biasanya? sehari-hari, Pak. Yang Yang tinggal ada di rumahnya itu biasanya pengemudi dan juga apa ya orang lain itu saya nggak tahu istri jenderal. Istri jenderal gitu loh Pak. ya. Itu apakah sopirnya bisa milih dari anggota Polri juga atau ditentukan oleh institusi? Ya tergantung sama ini ya. Oh, itu subjektif dari sang istri gitu. Nah, kalau dia sudah dekat sekali ya mungkin ya. Iya, biasanya. Seperti saya dulu juga begitu, karena saya lihat itu saya baik. Jadi saya pindah ke sana, saya ikut juga, saya pindahkan juga. Terakhir berinteraksi dan bertemu dengan Pak Sambo. Ketemunya, Iya. waduh, yang akhir-akhir ini itu bulanan nggak ketemu temu. Tapi Pak Sambo selalu bersama ibu atau biasa Saya sendiri? nggak tahu deh. Oh, nggak. Masalah itu saya nggak tahu. Kalau di rumah nggak sendiri atau sama ibu seringnya? Sama? Saya nggak Nggak tahu. lihat ya. Nggak. Pak, Bapak cuma mendengar laporan Kejadian. kejadian saja, tapi polisi nggak pernah ngasih tahu apa-apa Nah, sama Bapak. Gitu. Nah, itulah maka saya katakan saya merasa diri ya nggak suka juga saya. Kalau ada kejadian seperti Ya biasanya kalau ada kejadian itu satpam itu laporan
langsung gitu ya? Iya, nelpon laporan gitu. Karena saya nggak laporan-laporan, jadi saya nggak ada apa-apa. Dan sampai hari ini tidak pernah ada laporan ke RT ya Pak? Ya setelah hari ini kita tanyai baru laporan. Berarti baru ada laporan ke bapaknya dari pihak kepolisian hari ini baru Pak? Apanya? Laporan dari pihak kepolisian ke bapak langsung? Nggak ada. Belum ada? Belum ada. Sampai saat ini Pak? Bahwa dia datang sini mengadakan pemeriksaan itu tidaknya Kulon Wun. Nggak ada sama sekali. Termasuk olah TKP yang semalam, Pak. Iya. Bapak nggak menerima info? Nggak. Siang ini pun juga belum? Malahan anggota saya disuruh jaga di sana di pintu itu. Saya marah-marah. Bilangin sama yang perintah. Sekarang saya menentangkan kamu kembali ke pos. Karena dia harus menerima seluruh komplek. Bukan cuma jaga pintu. Padahal mereka banyak sekali yang bisa juga jaga di pintu kan. Kan mestinya begitu. Berarti dari pihak kepolisian sendiri belum ada minta keterangan dari bapak Nggak sebagai ada. pihak? Biar aja nggak apa-apa. Berarti kejadian di hari Jumat, proses membawa jenazah itu terekam di CCTV itu Pak? Nggak Di tahu. pos. Karena satunya itu diganti dekodernya. Iya. Oh berarti belum dicek CCTV yang Ada, saya tanya juga pada satpam, ada ambulan ke sini nggak? Gitu. Nggak nampak. Ya saya nggak tahu diangkut pakai apa. Jadi sampai sekarang Bapak nggak tahu kenapa CCTV itu diganti, Pak, alasannya? Sempat menanyakan itu nggak, Pak? Ya sempat nanya gimana, tanya sama apa? Saya tanya sama satpam. Ya, dia nggak tahu. Diganti yang baru. Alatnya yang di pos. CCTV itu mengarah ke jalan depan rumah Pak Sambo berarti, Pak? Yang diganti. Mengarah ya mungkin karena ini semua CCTV sini kan pusatnya kan di pos kan. Oh jadi kontrolernya ya Pak ya? Ya. Sana.